Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Maela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu saat ini dan sebentar lagi. Apakah yang akan terbaca? Dan kita akan coba cek ya, teman-temanku Libra. Ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini ada stres. Beberapa dari kamu saat ini mungkin sedang dalam keadaan stres. Atau nanti mungkin aku nggak stres kak, saat ini aku aman-aman saja, saat ini aku itu enjoy saja, bahkan aku bahagia ya. Nah, jangan sampai kamu lengah. Di saat kamu ngerasa udah nyaman, kamu ngerasa udah happy, udah bahagia, kamu jangan lupa diri bagaimana cara untuk mempertahankan, sehingga jangan sampai stres, jangan sampai terpuruk, jangan sampai merasa kecewa, jangan sampai sedih gitu loh. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi saat ini penting bagi kamu untuk menjaga emosi, menjaga pikiran kamu, mengontrol semuanya gitu ya. Nah, untuk menghindari stres ini. Nah, jika ini dalam ya sekarang ya, kita kan bicaranya kamu saat ini dan sebentar lagi. Jika di sini kamu benar-benar sedang stres ataupun nanti, yakinlah nantinya kamu akan mendapatkan keadilan, ada justice. Ya, mungkin saja jika kamu seorang yang single, kita bicara single dulu karena di sini banyak juga yang nonton karena energinya general ya, bisa vice versa. Ini mungkin jika kamu yang single, ya mungkin kamu disarankan untuk benar-benar menikmati kesendirian kamu. Misalnya nih kamu nggak punya pasangan, makanya terkadang aku stres nih mikirin orang-orang kok pada nanyain, kamu kapan nikah? Kamu kapan punya pacarnya gitu loh ya. Itu kan membuat kamu stres. Siapa yang nggak pengen punya pacar? Pasti kan semuanya pengen punya pacar. Tapi karena apa ya? Karena kamu juga punya prinsip mungkin dalam diri kamu. Orang juga mungkin nggak tahu bagaimana kehidupan kamu di masa lalu. Mungkin kamu sering disakiti dulunya. Mungkin kamu dulu sering mungkin dikecewakan gitu ya. Nah, di situ mungkin kamu juga punya keinginan untuk sendiri. Namun mungkin perkataan orang itu banyak membuat kamu ngerasa kecewa, sedih. Nah, sekarang mungkin kamu cukup abaikan. Nikmati kesendirian kamu. Kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Suatu saat nanti di saat kamu sudah bisa mencintai diri sendiri, supaya sudah bisa menikmati kesendirian kamu dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depan, maka kamu akan menemukan seseorang. Ya, karena di sini aku ngelihat ada saving. Nah, ini ya ini kelihatan orang tua ya. Orang yang sudah tua. Nah, kamu akan bahagia. Di masa tua kamu akan bahagia gitu loh. Kamu saat ini udah sebentar lagi aku ngerasakan. Di saat kamu benar-benar fokus pada diri kamu, di saat kamu fokus untuk membahagiakan diri kamu, di situ nantinya energi baru akan masuk ke dalam hidup kamu. Yakinlah, mungkin memperbaiki introspeksi diri dan lain sebagainya ya. Nah, dan aku juga ngelihat kamu harus benar-benar, ini untuk kamu yang single ya, kamu harus benar-benar bisa mengambil keputusan. Jika ada suatu hubungan yang mungkin tidak layak untuk kamu jalankan, lepaskanlah. Baik itu teman, baik itu hubungan pertemanan ya, ataupun hubungan pekerjaan, atau hubungan percintaan. Karena nantinya itu akan berefek kepada kayak stres. Karena di sini kartunya stres. Nah, mungkin ini. Jadi ada pemicu membuat kita stres itu. Apalagi mungkin aku tuh punya pasangan. Aku sudah cinta mati sama dia. Aku sudah banyak berkorban buat dia, tapi aku tidak dihargai. Aku tidak dianggap. Nah, cara kita untuk menghargai diri kita,
Ya begitu, kalau kita tidak dihargai, lepaskan. Ya, apalagi kalau kita mungkin tidak diundang, ya kita jangan datang gitu loh. Walaupun dia teman kita, walaupun mungkin dia rekan kerja kita. Tapi kalau kita tidak diundang untuk makan-makan, ya udah ngapain datang gitu loh. Itu cara kita menghargai diri kita. Ya. Sama aja juga ada orang yang toksik. Teman kita toksik atau apa, tinggalkan. Karena itu nantinya akan mempengaruhi kehidupan kamu saat ini ataupun sebentar lagi gitu loh. Jadi kamu tidak akan ngerasa hidup kamu itu berubah. Nah, jadi itu yang membuat kamu stres itu. Nah, tapi nanti jika saat ini kamu yang aku katakan enjoy, nanti mungkin kamu akan mendapatkan rasa stres. Nah, kamu akan sudah tahu jawabannya harus ngapain gitu loh. Oke, ini mungkin bagi kamu yang single. Nah, bagi kamu yang sudah menikah, banyak yang mungkin yang membuat kamu stres. Banyak ya, banyak banget gitu loh. Mungkin dari keluarga, dari anak, dari pasangan ya. Nah, disitulah nantinya kamu yang akan diuji. Kehidupan kamu itu membuat kamu stres. Apalagi misalnya nih punya anak banyak, itu kalau udah ngumpul, wah hebohnya minta ampun gitu ya. Terus ada yang berantem lah, ada yang gini lah, ada yang tantrum lah gitu ya. Nah, disitu kamu harus benar-benar bisa bijak. Nah, peran kamu yang akan dibutuhkan oleh anak-anak kamu. Tapi kalau kamu nggak peduli dengan mereka atau apa gitu ya, kan kebanyakan ada juga ya beberapa atau sebagian lah yang mungkin tidak peduli dengan anak, bahkan anak dititipkan sama orang tua, dititipkan sama bibinya gitu atau siapa gitu loh. Nah, itu nanti anak itu akan benar-benar mencari perhatian kita, bahkan dia akan suka tantrum jika dia berada di dekat kita. Nah, disitulah peran kita harus benar-benar kita tunjukkan kepada anak-anak, karena itu juga nantinya akan menjadi pemicu untuk pasangan suami istri yang akan sering berantem begitu. Nah, jadi di saat ini ya mungkin itu juga akan membuat stres ya. Dan jika ada permasalahan seperti itu, mungkin kamu harus bicarakan dengan pasangan. Intinya harus ada saling jujur, saling komunikasi. Nah, ini juga berlaku ya untuk kamu yang sudah punya pasangan nantinya, atau kamu yang single terus nantinya kamu juga punya pasangan. Nah, ini perlu ya. Intinya ada hal-hal positif yang mungkin bisa kita ambil di sini. Jadi begitu, walaupun terkadang juga sulit untuk menjalankannya, tapi ya kita akan berusaha gitu loh ya. Karena aku juga seperti itu. Kalau anak berantem, padahal anakku kan cuma 2. Tapi kalau udah berantem, wah, terkadang juga kadang emosikan. Apalagi kita ibu-ibu yang terkadang udah capek di dapur, udah capek ngurus rumah. Nah, jadi itu akan jika ada kesalahan sedikit aja, itu akan kebawa emosi. Nah, itu yang harus kita kontrol sebenarnya. Apalagi anak udah berantem, wah luar biasa itu ya. Ini mungkin, nah disinilah akhirnya membuat yang memicu kita jadi stres itu ini. Nah, aku yakin ya teman-teman semuanya itu akan bisa mengatasinya, karena di sini kamu harus benar-benar bisa untuk mengambil keputusan dalam hidup kamu. Nah, jika itu terjadi, aku ngeliat ini untuk kamu yang umum ya, baik kamu yang single ataupun sudah punya pasangan. Real estate, kamu akan benar-benar bahagia. Sebentar lagi kamu akan menjadi sosok yang berkelimpahan. Bahkan kamu tinggal di apa ya, di tempat yang real estate, tempat orang-orang yang kaya raya gitu ya, yang punya uang gitu ya. Nah, dan aku juga ngelihat kamu akan mengalami banyak keberuntungan ya, adalah keberuntungan. Benar-benar kamu akan ngeraih apresiasi untuk diri kamu di sini. Oke? Nah, aku juga ada klaim, aku ngelihat terkadang ada juga beberapa dari kamu yang perlu untuk sering meditasi, sering untuk memperbaiki spiritual ya, mungkin berdoa atau mungkin melakukan hal yang positif begitu. Nah, dan aku juga ngelihat kamu akan bermimpi, sweet dream, mimpi kamu akan benar-benar indah di sini. Dan mimpi ini kenapa kok jadi indah? Karena bisa jadi nyata. Apapun yang kamu impikan, ini akan bisa jadi nyata di sini. Ya, itu yang membuat kamu akhirnya bisa menghilangkan stres kamu. Jadi tenang saja, sebentar lagi kamu akan bisa menghilangkan rasa stres kamu. Saatnya kamu mendapatkan keadilan dalam diri kamu ya. Dan aku juga melihat ini ada, wah ini apa nih yang muncul? Ini ada merit making, ini ada sebuah harapan ya. Ada sebuah harapan yang mungkin akan bisa terwujudkan di sini. Dan ini juga ada saving. Beberapa dari kamu mungkin dari segi keuangan, ini akan benar-benar ya, waktunya kamu mungkin saat ini mulai menabung, mulai mungkin apa ya, kayak melakukan
hal-hal yang positif lah untuk demi keuangan kamu, mungkin bekerja keras atau jika ada peluang untuk membangun suatu usaha ya bangunlah gitu ya. Karena di sini aku ngerasakan ada sebuah kesuksesan yang akan kamu raih. Oke. Ini ada apa ya yang jatuh ya dari atas? Ini kucing aku di atas nih. Aduh. Nah, jadi ini ya. Aku ngerasakan benar-benar beberapa dari kamu di saat kamu mulai saat ini ya, jika aku nabung gitu ya, aku pengen punya rumah yang lebih besar lagi, atau aku pengen punya mobil yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini di saat kamu benar-benar nabung itu akan benar-benar bisa terlaksana. Apapun yang kamu inginkan ini bisa terlaksana. Oke. Nah, kita coba lihat dari segi orakel dulu ya. Seperti apa? Oke. Intinya kamu akan benar-benar bisa melupakan stres kamu ya. Jadi temanya apa ya? Kita coba dengarkan lagi ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, aku ngelihat di sini, kamu harus benar-benar fokus ya. Fokus kepada apa yang kamu inginkan di sini. Misalnya nih, aku itu menginginkan ini. Makanya kamu harus fokus, dan akhirnya di saat kamu fokus dari sekarang, maka sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Jadi itu ya, kita itu kayak perlu untuk memanage keuangan kita sendiri, memanage diri kita juga gitu ya, sehingga akhirnya hidup kita itu benar-benar punya tujuan yang pada akhirnya bisa akan jadi nyata ya. Nah, ini ada true manifesting. Apa yang kamu manifestkan itu yakinlah itu akan nyata ya. Kebenaran tentang manifestasi kamu itu akan terwujud ya, dan tentang bagaimana kamu menerima apa yang benar-benar menjadi keinginan kamu di sini. Ini akan bisa ya. Jadi kamu harus yakin dengan diri kamu. Kamu harus optimis ya. Kamu harus benar-benar merasakan diri kamu itu pantas dan layak gitu loh untuk mendapatkan semua ini. Oke. Di sini aku ngelihat mimpi indah. Ini sebenarnya mimpi indah kamu ya. Mimpi indah kamu yang jadi nyata ya. So sweet ya. Dan sini aku juga ngelihat di saat kamu merasa udah capek, maka kamu di sini surrender. Jadi perlu ya, jika saat ini kamu ngerasa lelah atau capek ya, kamu harus benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Arti kata ini juga bentuk kamu dalam apa ya, kayak meminta nih, berdoa kepada Tuhan. Karena mungkin dengan begitu akhirnya kamu bisa menemukan sebuah peluang dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku yakin ya, ini juga membuat stres. Nah, makanya di saat kamu stres, kamu akan benar-benar harus surrender, berserah kepada Tuhan. Dan mungkin dengan itu caranya kamu meminta kepada Tuhan. Karena apapun tugas kamu yang belum selesai, yang tidak sanggup untuk kamu lakukan, itu Tuhan yang akan melakukan. Ya. Ini juga manifesting is the creative process. Nah, di sini apapun yang kamu manifestkan, itu saat ini mungkin butuh proses yang kreatif dari kamu, atau misalnya kamu ini harus action gitu loh. Jangan kamu punya tujuan, punya manifest, tapi kamu tidak berbuat apa-apa. Itu sama aja bohong. Nah, tapi kamu punya manifest, tapi kamu juga action. Ini yang luar biasa, ya. Maka itu akan cepat untuk terlaksanakan. Apalagi mungkin di sini kamu yang dengan diiringi dengan doa dan semuanya, itu maka akan gampang ya. Di sini aku juga melihat I don't have to fear my fear ya. Kamu mengatakan pada diri kamu, kamu tidak boleh merasa takut gitu loh. Kamu tidak boleh merasa khawatir ya. Kamu bisa menggunakan sebuah jalan untuk mendapatkan intinya cinta, keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya. Nah, mungkin jika ini tentang cinta, jika cinta itu membuat kamu ngerasa takut, cinta itu membuat kamu merasa ragu gitu ya, ya udah, kamu harus tutup hubungan itu ya. Karena di sini ada closer to love ya. Jadi intinya kamu ya, mungkin di sini yang dikatakan kamu butuh sendiri, ya udah sendiri dulu. Jangan kamu paksakan cinta yang mungkin akan membuat kamu terbelenggu di sini. Oke. Nah, di sini aku juga ngelihat dari tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Ya. Satu lagi.
ya. Nah, ada Ten of Wands. Jelas sekali kami tuh punya banyak beban dan tanggung jawab. Nah, ini yang membuat kamu stres. Ya. Tetapi di sini kamu tahu, kartu ini menggambarkan kalau kamu itu bisa bertahan. Bertahan di semua kondisi walaupun banyak ular yang menggigit, banyak bisa atau racun gitu ya. Tapi kamu bertahan, masih tetap hidup, masih tetap berdiri. Jadi, berdirinya kamu ini arti kata kamu sanggup, mampu, dan kamu punya kekuatan untuk hal itu. Jadi kamu jangan ragu dengan diri kamu. Arti kata diri kamu ini kuat. Percaya pada diri kamu kalau kamu bisa mengatasi stres ini. Maka ya, kamu akan mendapatkan keadilan. Oke? Kamu akan bermimpi indah dan mimpi indah kamu jadi nyata. Oke. Seven of Wands. Nah, benar kan? Kamu bertahan. Kau bertahan dari semua kondisi. Ini nantinya yang akan membuat kamu sukses. Ini nantinya yang akan membuat kamu berhasil menemukan cinta, menemukan pekerjaan yang tepat, ya, menemukan perbaikan-perbaikan dalam hidup kamu. Nah, ini kamu, ya. Ini the Queen of Swords. Ini gambaran di mana kamu walaupun sendiri, kamu bisa mengatasi semua permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kamu juga bisa mengatasi apapun problematika tentang kehidupan kamu, ya. Seven of Pentacles. Nah, kamu juga orang yang tekun, sabar ya dalam menjalani kehidupan ini. Salah satunya mungkin dari segi finansial nih. Di saat kamu mungkin terpuruk, di saat kamu stres, mungkin semuanya habis, kamu tetap bertahan dan kamu bahkan sabar menjalankan proses ini, dan kamu juga usaha dan kamu juga fokusnya kamu inilah nantinya yang membuat kamu bisa berhasil kembali. Ya, jadi sebentar lagi kamu akan benar-benar menemukan keberhasilan. Mimpi kamu akan jadi nyata di sini. Mimpi indah kamu akan jadi nyata. Ini hebatnya kamu. Ya. Teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga bahagia selalu. Dadah.